Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda dengan NIM 22040200. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya terhadap materi fikih muamalah interkoneksi. Langsung saja pada bagian pertama itu. Baik, pada poin pertama saya akan menjelaskan pengertian fikih muamalah kontemporer. Fikih muamalah kontemporer adalah cabang dari ilmu fikih atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau transaksi bisnis yang relevan dengan zaman kontemporer atau modern. Teori fikih muamalah kontemporer mencoba untuk menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan fikih yang berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, atau konsensus para ulama, dan kias atau analisis analogi. Dalam konteks transaksi bisnis modern yang belum dijelaskan pada masa sebelumnya, baik secara ilmu hukum maupun jenis transaksinya. Selanjutnya ada fikih secara etimologi dan istilah. Secara etimologi, fikih berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari akar kata faqaha, yaqahu, faqhan, yang artinya mengandung beberapa arti, yaitu paham atau pengertian, kepandaian. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Selanjutnya, muamalah dari segi bahasa dan terminologi. Secara bahasa, menurut Haji Muhammad Yunus Ghazali, muamalah berasal dari kata yakomala, yaitu timbangannya fazannya, yang artinya saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ada dasar-dasar hukum fikih muamalah kontemporer. Berasal dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu hadis, ijma, qiyas, dan Al-Quran. Sedangkan ruang fikih muamalah kontemporer, ruang lingkup dalam kajian fikih muamalah kontemporer berkaitan dengan persoalan transaksi atau akad dalam bisnis yang terjadi pada saat ini yang belum dikenal pada zaman klasik, seperti reksadana, multilevel, uang kertas, obligasi, saham, marketing, dan asuransi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Merupakan sumber hukum Islam yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keempat sumber hukum ini harus dipahami dan diterapkan secara komprehensif untuk memahami dan menjalankan syariat Islam dengan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan 7 poin terkait materi di atas, yaitu reksadana adalah waktu yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal atau investor, untuk kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek atau surat berharga yang dikelola oleh manajer investasi atau MI. Reksadana memberikan berbagai macam keuntungan bagi investor, seperti diversifikasi investasi, kemudian berinvestasi, dan potensi return yang menarik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai multi-level marketing atau MLM. Multi-level marketing atau MLM adalah strategi pemasaran yang melibatkan penjualan produk atau jasa kepada konsumen, sekaligus merekrut orang lain untuk menjual produk atau jasa yang sama. MLM sering dikritik karena praktiknya yang tidak etis dan potensi penipuan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang uang kertas. Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah dan dikeluarkan oleh bank sentral. Uang kertas memiliki nilai nominal yang tercantum pada lembarannya dan dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk meminjam dana dari investor.
Obligasi memberikan jaminan seperti bunga dan pokok kepada investor pada waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti suatu kepemilikan perusahaan atau pemegang saham berhak atas keuntungan perusahaan atau dividen dan memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya pada poin ke-6 ada marketing. Marketing adalah kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Berbagai macam marketing yang dapat dilakukan yaitu aktivitas seperti riset pasar, periklanan, promosi, dan penjualan. Yang terakhir ada asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan tertanggung, di mana perusahaan asuransi berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya akibat peristiwa yang tidak terduga. Asuransi memberikan perlindungan finansial kepada individu dan bisnis dari risiko yang mungkin bisa terjadi. Baik, pada materi selanjutnya ada kaidah fikih muamalah bertiga. Terdapat 3 poin. Yang pertama itu pada dasarnya semua praktek muamalah boleh kecuali ada dalil yang menentukannya. Selain itu, para ulama berpegang kepada prinsip-prinsip utama muamalah seperti prinsip bebas riba, bebas zakat, atau ketidakjelasan dan ketidakpastian. Tadlis atau tidak masyir, spekulatif, bebas produk haram dan praktik akad fasik atau batil. Selanjutnya pada poin kedua yaitu memelihara warisan intelektual klasik memang relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di semua negara selama tidak ada petunjuk yang menghalanginya. Pada poin ketiga, berubah dan berkembangnya tempat sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat dan adat kebiasaannya. Baik, itulah tadi pemahaman saya mengenai kaidah fikih muamalah bertiga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.